Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EJTNA semua, ngeri kali ya kapasitas seorang hakim di Indonesia ini. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta. Jakarta ibu kota negeri Indonesia ya. Udah ganti belum? Iya, masih ibu kota. Pusat lagi. Bukan Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Jadi pusat Indonesia. Pengadilan negerinya seperti yang tidak punya akal sehat. Seperti yang tidak waras. Tapi ya faktanya memang banyak orang pintar, banyak orang hebat. Kalau sudah termakan uang ya jadi bego. Luar biasa kan kita lihat kemarin bagaimana putusannya begitu sukar masuk di nalar publik, bahkan di nalar hukum sekalipun, karena itu putusan hakim itu ini dia sudah melanggar konstitusi, itu mengangkangi undang-undang dasar 45, begal itu kan bahasanya begitu kalau mau dibikin keras ya. Jadi mari kita ingat-ingat wajahnya, ini wajah para hakim yang nampak senior, tapi seperti yang tidak paham dalilnya apa. Ingat-ingat orangnya, para hakim PN Jakpus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang perintahkan tunda pemilu. Dia nggak ngerti apa aturannya ada di mana, kewenangannya ada di mana. Jelas bukan di pengadilan negeri gitu. Entah siapa yang bayar ini. Kalau tidak dibayar, kalau tidak dipesan, ini makin aneh lagi. Iya kan? Kalau dipesan agak masuk akal lah gitu. Jadi akal sehatnya sudah diganti dengan akal pesanan. Kan begitu. Ngeri nih. Satu, T. Oyong. Ini kayaknya hakim ketuanya ya. Yang kedua Domingus Silaban. Yang ketiga Bakri. Ya kalau kita sudah lama nggak ikut pelajaran menghafal, sekarang kita mulai lagi bapak-bapak, ibu-ibu. T. Oyong, Domingus Silaban, Bakri. Ini tiga hakim yang nalar hukumnya sendiri tidak digunakan. Ngeri sekali, ngeri sekali. Ya. Yang sudah sholat Jumat, ayo kita ngumpul dulu di sini, kita melakukan diskusi rakyat dulu, diskusi arah rakyat jelata. Yang sudah makan nggak apa-apa, sambil makan kita diskusi. Silakan sampaikan di kolom komentar pendapat Bapak Ibu semua, karena ini bentuk dari kedaulatan rakyat kita. Walaupun kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh partai politik. Ya, contohnya kan itu apa, untuk milih presiden saja harus 20% threshold. Kewenangan ada di ketum partai. Jadi kita nggak bisa lagi pengen milih sulit gitu ya, pengen milih Gatot Nurmantio misalkan ya, pengen milih IPHRS ya nggak bisa karena nggak diusulkan partai. Nah, kita lihat satu persatu profil tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan pemilu ditunda hingga 2025. Jadi kalau detailnya ini barangkali ada yang kelewat, ini bahas apa sih? Nah ini silakan dicek di channel Saiful Zaman, di live, di tab live-nya, bukan di video biasa. Kita sudah bahas 2 kali ya. Jadi kita langsung sekarang fokus. Kalau kemarin tadi pagi kita fokus pada Partai Prima. Siapa orang di belakang Partai Prima? Ternyata orang PRD. Jadi dulunya ketua PRD siapa dulu tuh ya, Budiman Sujatmiko kali ya. Nah, itu kan kita tahu sendiri lah, itu partai kiri ya. Pahamnya kiri. Sekarang mencoba peruntungan di Partai Prima. Nah ini sekarang kita akan bahas ke hakimnya ya. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat T. Oyong kiri. Ini T. Oyong. Domingus Silaban yang di tengah. Kemudian Bakri yang di kanan.
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tengah menjadi sorotan menyusul putusannya memerintahkan KPU menghentikan tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Jika dilaksanakan maka berarti pemilu akan tertunda hingga 2025. Yang tololnya, ya mohon maaf nih, bahasanya saya agak sulit mencari padanannya. Kami bukan ingin, karena sudah ada klarifikasinya ya dari Pengadilan Negeri Jakarta, kami bukan ingin menunda pemilu. Kami hanya memerintahkan bahwa proses pemilu diulang dari awal. Yang kemarin dihentikan. Apa bedanya? Mau membodohi rakyat Anda. Ampun. Perintah ini tercantum dalam putusan perkara nomor sekian yang dibacakan Kamis kemarin ya. Dalam salinan putusan setebal 108 halaman. Itu sudah tersebar juga di berbagai grup WA ya. Tercantum nama T. Oyong SHMH sebagai hakim ketua serta H. Bakri SH Mhum, gelarnya panjang, dan hakim dan Domingus Silaban SH MH masing-masing sebagai hakim anggota. Gila ini, putusannya gila. Berdasarkan penelusuran di laman resmi PN Jakarta Pusat, ketiganya merupakan hakim senior. Konon katanya kalau sudah senior malah makin ngaco. Kalau yang junior kan dia patuh, dia taat aturan, dia segala. Kalau sudah senior, konon katanya begitu. T. Oyong saat ini menjabat sebagai Hakim Madya Utama dengan pangkat atau golongan pembina utama Madya 4C. Demikian juga Bakri dengan jabatan Hakim Utama Muda sama ya 4D. Sementara Domingus Hakim Utama Muda 4D juga. Nah, mari kita ingat-ingat wajahnya, mari kita ingat kelakuannya, mari kita bongkar rekam jejaknya agar kita menjadi paham dan mengerti kenapa orang ini berbuat seperti ini. Mungkin nggak sih? Apakah di belakang ada presiden yang mirip seperti itu? Nah, ternyata T. Oyong ini kontroversi dari dulu. Ada putusan-putusannya yang tidak masuk akal. Ada tersangka terdakwa pembunuhan hanya dihukum 5 bulan. Ketika ditanya oleh wartawan, oleh siapa Tempo Hari, nggak jawab. Gila nggak sih? Jadi ketika sekarang memutuskan ini, ya wajar, kemarin juga dia begitu gitu. Yang ngeri itu siapa yang menentukan, siapa yang memilih dia menjadi hakim di situ. Padahal ini persoalan masa depan bangsa. Ya kalau ke bawahnya ya putusannya ini sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, bentuk-bentuk putusannya. Sekarang kita fokus pada 3 orang ini saja. Atau 1 orang aja deh. T. Oyongnya saja ini ya. Hakim T. Oyong pernah vonis terdakwa pembunuhan 5 bulan bui. 5 bulan bui saja. Hanya kayak iklan di supermarket ya, hanya saja gitu, hanya 5 bulan. Nah, ini wajah tanpa menggunakan kopi ya. Nggak apa-apa, kita viralkan saja sekalian. Biar tahu ini ada orang-orang yang mencoba mencederai. Seolah-olah resmi keputusan pengadilan. Tapi pada dasarnya itu melanggar aturan yang ada di atasnya. Aturan konstitusi, aturan Undang-Undang 45 yang mengharuskan pemilu diadakan 5 tahun sekali. Nah, T. Oyong kerap menangani perkara-perkara yang melibatkan tokoh penting dan kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Belum minum saya. Nggak bisa di masjid langsung ke sini. Putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Oke, ini sudah ya. Oke, ini dipimpin T. Oyong. 2 hakim yaitu Bakri dan Domingus. Siapa sebenarnya hakim T. Oyong? Oke, namanya cukup familiar. Menangani sejumlah perkara dengan tokoh penting dan menjadi perhatian masyarakat. Pada Januari lalu, T. Oyong tercatat sebagai hakim anggota Majelis Hakim PN Pusat yang menolak gugatan anggota DPD RI Fadil Muhammad. Hakim bernama lengkap Tengku. T itu Tengku ya. Tengku Oyong juga menangani pengadilan kasus mantan calon direktur utama PT Bank Sumut Freddy Huta Barat. Pada Mei 15, 2019, berarti 4 tahun yang lalu ya, T. Oyong memvonis Freddy selama 2 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan. T. Oyong juga pernah menangani kasus Edi Suwanto Sukandi atau Ko Ahwat Tango.
Edi menjadi terdakwa atas penculikan dan pembunuhan terhadap pengusaha rental mobil Jeffrey Wijaya atau alias Asyong tahun 2021. Hasilnya, Teo Yong hanya menghukum Edi dengan hukuman 5 bulan dan 3 hari penjara. Padahal kasus tersebut merupakan kasus yang sangat berat dan harus dihukum berat juga. Namun Teo Yong memilih bungkam saat ditanya dan tak mau memberikan jawaban apapun. Mari kita korek lagi, mari kita ingatkan lagi bahwa ada orang-orang yang seperti ini. Semakin jelas kemudian kita mendengar, mencari pengadilan itu mudah, hampir di setiap kota ada, tapi mencari keadilan tidak semudah mencari pengadilan. Bagaimana keluarga korban pembunuhan yang ada di sini ketika melihat pembunuhnya hanya dihukum 5 bulan? Dengan pasal apa yang dia bisa siasati begitu ya? Teo Yong yang juga mantan ketua pengadilan negeri Sarolangun bahkan pernah berurusan dengan wartawan. Dia memukuli wartawan yang bernama Jufri Samaneri pada tahun 2010. 13 tahun yang lalu dia pukulin wartawan. Dia sempat diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung atas laporan melakukan penganiayaan. Beginilah watak kekuasaan yang sudah arogansinya yang luar biasa. Barangkali sudah merasa dunia milik dia. Orang-orang hebat nih kalau sudah keblinger ya begini. Menurut lampiran dari situs LHKPN dan laporannya pada Desember 2020, Teo Yong memiliki harta kekayaan sebesar 6,8 miliar. Ia memiliki tanah dan bangunan di Medan, Dumai, Sarolangun, dan Langkat. Ini untuk menjawab juga para pertanyaan dari sahabat SC Channel di video-video sebelumnya. Bongkar dong, nah, bukan pertanyaan, permintaannya. Bongkar dong, berapa tuh hartanya? Nah ini hartanya ya, segini. Jahat bukan? Oke, kita lihat lagi. Nah ini 2020 ya, di berita yang lain kita cek lagi. Ini di 2020. Ini 2021. Berkurang ini. Jadi berapa hartanya? 4 miliar ya. Oke, 4 miliar setengah. Apa tuh? Punya istri muda apa gimana? Ada lagi nggak ya beritanya? Kita cek lagi. Kita bongkar saja nih. Nah, ini saya kira kemudian kita harus ikut mendorong seperti yang disampaikan oleh Pak Jimli Asidikli. Tak ada kewenangan pengadilan perdata soal pemilu, hakimnya layak dipecat. Jangan nunggu lama-lama, hari ini sajalah ya. Silakan pada turun tangan nih para petinggi yang lebih besar, MA, siapapun yang berwenang, segera pecat kalau ingin memenuhi rasa keadilan rakyat. Mantan Ketua MK Mahkamah Konstitusi Jimli Asidikli berkomentar keras soal putusan perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima terkait proses verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Ini ya artinya kan akhirnya kita menjadi membayangkan sebuah skenario Partai Prima ini ketika tidak lolos kemudian dihubungi oleh cukong atau oligarki untuk melancarkan misinya, melanggengkan kekuasaan hari ini, tunda pemilu untuk dicari kesempatan lain, strategi lain. Akhirnya dia diperalat saja gitu. Bayangannya kan begitu. Untuk kemudian mengajukan itu dan nanti dimenangkan. Putusan perkara perdata ini antara lain meminta penghentian tahapan pemilu. Oke ya. Sehingga menurut Jimli Asidikli, ini adalah penghentian ini adalah ranah hukum pemilu dan bukan kewenangan pengadilan perdata. Jadi embe sama kuda ini beda. Menurut Jimli, hakim perkara tersebut layak dipecat. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diminta turun tangan. Saya tambahin hari ini ya. Diminta turun tangan hari ini. Berapa? 3 Maret 2023. Secara umum kita tidak boleh menilai putusan hakim karena kita harus menghormati peradilan. Tapi ini keterlaluan. Hakimnya layak dipecat, bikin malu, ujar Jimli dalam perbincangan dengan Kompas.com Kamis malam, tadi malam. Putusan pengadilan
Tegas Jimli seharusnya dilawan dengan upaya hukum berupa banding dan bila perlu sampai kasasi ketika dinilai tidak tepat. Namun Jimli mengaku harus berkomentar keras atas putusan perdata PN Jakarta Pusat terkait gugatan Prima ini. Ya memang KPU pun sudah banding, tapi kan persoalannya tadi ya, ini bukan persoalan banding, ini putusannya sudah mencederai gitu. Mencederai asas keadilan, mencederai asas hukum itu sendiri. Ini contoh buruk profesionalisme dan penghayatan hakim terhadap peraturan perundang-undangan. MA dan KY harus turun tangan. Ini hakimnya pantas dipecat. Dengan bahasa lain sudah sangat geram ya. Tadi layak dipecat, sekarang pantas dipecat. Mungkin kalau diwawancara sekali lagi dia akan bilang wajib dipecat. Kudu dipecat. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI ini menambahkan Hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara gugatan Prima ini mencampur adukan hukum perdata dengan hukum administrasi. Jadi dia nggak tahu embe dan kudanya gitu. Bedanya maksudnya gitu. Bahwa ini hukum perdata, ini hukum administrasi. Ini campur aduk antara perdata dan masalah administrasi. Administrasi dan tata negara tidak bisa dia bedakan. Juga soal pembuat perbuatan melawan hukum yang harus dipahami benar. Ini oleh penguasa yang bertindak tidak adil kepada rakyat atau yang biasa. Ini dia tidak memahami. Bahkan lanjutnya, hakim dalam perkara ini telah ikut campur dalam persoalan pemilu yang sama sekali bukan kewenangannya dan bukan urusannya. Ketika amar putusannya mengubah jadwal tahapan yang bisa berdampak ataupun tidak pada penundaan pemilu, itu tetap bukan kewenangan pengadilan perdata untuk memutuskan. Ini kan kebayang ya, kalau ini KPU tidak banding saja, maka ini inkrah berketetapan hukum tetap. Kan begitu. Kalau sudah berketetapan hukum tetap, maka ya, DPR harus segera berunding melakukan amandemen. Kemudian nanti harus dicari siapa kalau Jokowi habis masa jabatannya diperpanjang oleh siapa? Apa kayak di Jakarta itu juga nanti ada PLT presiden. Wah udah kacau balau. DPR gimana? Diperpanjang juga gitu. Wah benar-benar ngaco ini ya. Benar-benar ngaco. Baik. Sekarang langsung saja kita diskusi pada forum. Diskusi rakyat jelata. Nah, ini namanya itu ya, forum diskusi rakyat jelata. Silakan sahabat uji Cimewa sampaikan komentar-komentarnya. Kalau tidak terbahas di sini, nanti kita bahas di kolom komentar yang biasa. Kan beda ya kolom komentar live sama yang biasa. Matahari Art, wahai Pak Hakim, kalian adalah bak tangan Tuhan. Jika kalian salah tinta, maka keadilan sesungguhnya akan kalian dapatkan. Bagus juga ya, mengingatkan para hakim. Konon katanya kalau hakim itu kaki kanannya ada di surga, kaki kirinya ada di neraka. Memang betul-betul harus hati-hati. Jagung Manis, assalamualaikum dari Bojonegoro. Wah, salam ya, semangat terus. Syahrial, hakim tua sudah pikun tak tahu aturan KPU. Kalau dipesan beda lagi. Walaupun tahu labrak. Moh Alwi, parah sistem peradilan Indonesia kalau hakim-hakimnya seperti ini. Kayaknya pesanan nih. Setuju nih pendapatnya. Dugaannya sama kita. Jakarta, Jaka. Kayaknya boleh juga nih diperiksa kekayaan ketiga hakim ini sesuai anjuran KPK. Katanya ada tuh tadi tahun 2020 6 miliar, 16,5 ya. 2021 turun jadi 4,5 miliar. Tapi bagus juga dicari tahu kemana larinya. Istrinya tahu nggak? Lilik, assalamualaikum. Lamongan Jawa Timur, setia di channel mencerahkan. Waduh, terima kasih ya. Miris wajah peradilan kita saat ini, yang bukan wewenangnya malah jadi ranahnya. Ya barangkali lihat ada menteri itu yang punya 12 jabatan lain selain menteri gini. Diambil. Bulyadi, sampah. Nah, wah, Lilik, Lanrad, ya Allah, para penjual keadilan. Bambang, NKRI milik rakyat ora ono tunda-tunda pemilu. Enak men negorone sopo. Lita, assalamualaikum. Ilmu setinggi langit tapi tak beradab melanggar. Oke. Cer, jadi juga itu barang.
Coba cek rekening bank hakim dan keluarganya, pasti ada campur tangan. Lu lagi, L4 ya, 4L. Koplak memang Perdana Menteri. Waduh, kok jadi ke Perdana Menteri ya? Atau punya analisa yang lain nih, boleh nih sampaikan lagi ya. Ganova, orang-orang itu apakah sudah diperiksa kejiwaannya? Mungkin pernah, tapi dulu waktu mau masuk pekerjaan, baiknya memang diperiksa kejiwaan itu rutin lah, setahun sekali gitu. Apalagi di tempat-tempat basah, di tempat-tempat yang mudah disuap gitu. Memang betul harus diperiksa menggunakan alat yang namanya psikotes. Harta hakim itu dapat uang haram berapa, bawa uang mau ke neraka. Waduh, Habib. Chris rela jadi pengkhianat rakyat. Sabir, Firaun lagi ngaku Tuhan. Waduh. Suraya, apakah ada alasan logis kalau memang betul bukan nunda tapi mengawali kembali? Lucu juga sih alasannya. Ya alasannya nggak ada. Jadi bukan menunda tapi mengulang katanya. Itu hanya perbedaan istilah saja. Koplak memang. Sofyan, pecat para hakim ini yang mengkhianati konstitusi, menunda pemilu dan membuat gaduh serta keonaran bangsa dan negara. Harus diproses hukum dan masukkan ke dalam bui. Waduh, ijazah palsu yang pelongo-pelongo. Mau ke hakimnya suram-suram. Kelihatan bejat. Pasti dia orang ini perlu dipertanyakan ijazahnya. Jangan sampai kayak yang sebelah nggak jelas. Hakim di Indonesia kebanyakan cepat jadi sultan. Kekayaannya sangat fantastis. Wah, masih banyak ini. Kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar yang biasa ya. Mohon maaf karena kita ada juga aktivitas lain. Saya belum makan siang. Udah sholat Jumat langsung di sini. Selamat menjalani hari Jumat yang penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai